Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Bella Marinda. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan pers di Indonesia yang merupakan materi dari SNI 5. Perkembangan pers di Indonesia. Apa itu pers? Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Pers di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, pengaruh pers di negara kita sangat besar, sehingga di Indonesia perkembangan pers atau media massa dilalui dengan proses yang panjang, dengan penuh perjuangan di masa ke masa. Sejarah pers di Indonesia diawali pada masa kolonial Belanda. Dengan demikian, pers Indonesia diduduki oleh pers Belanda. Pada tahun 1615, Gubernur Jenderal Jan Peterson mengeluarkan buletin yaitu Memoires de Novelis untuk kepentingan dagang yang ditulis dengan tangan. Kemudian pada tahun 1744 muncul surat kabar pertama Bataviace Novelle yang hanya bertahan 2 tahun karena pasalnya surat kabar tersebut merugikan VOC di Hindia Belanda dan Eropa. Pada abad 18, surat kabar kedua pada masa kolonial Belanda ialah Bataviace Colonial Courant yang masih berbentuk tulisan dan kertas yang jauh dari sempurna. Kemudian muncullah surat kabar pertama yang terbit di Indonesia, yaitu Medan Prijaji yang didirikan oleh Tirto Adi Soeharjo, yang berpendapat bahwa surat kabar sebagai alat menyampaikan aspirasi masyarakat. Di surat kabar Medan Prijaji ini, Tirto Adi Soeharjo cukup kritis dengan pemerintahan kolonial Belanda, yang membuat Raden Tirto sering berurusan dengan penjara oleh kolonial Belanda. Memasuki abad 19, dekade itu ditandai dengan adanya peningkatan jumlah penerbitan koran yang berbahasa Melayu dan juga surat lainnya. Contohnya Harian Warta Bakti, Merdeka, Api Rakyat, yang mana pada saat itu berperan sebagai alat memperjuangkan kemerdekaan. Pers pada masa pergerakan nasional. Setelah muncul pergerakan modern Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908, surat kabar yang dikeluarkan bangsa Indonesia lebih banyak berfungsi sebagai alat perjuangan. Pers menjadi pendorong bangsa Indonesia dalam perjuangan memperbaiki nasib dan kedudukan bangsa. Pers di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Saat Jepang memasuki Indonesia, surat kabar yang beredar di Indonesia perlahan diambil alih. Kantor berita antara diambil alih dan diubah menjadi kantor berita Yasmina, dan isi surat kabar dimanfaatkan sebagai alat propaganda untuk kemenangan Jepang di Indonesia. Pers nasional dalam penjajahan Jepang mengalami pengekangan dan penderitaan seperti masa penjajahan Belanda. Di masa penjajahan Jepang dan Belanda, surat kabar telah menjelma sebagai pemersatu bangsa, penentang segala bentuk kolonialisme dan imperialisme. Ia kobarkan semangat melalui tulisan dan bangunkan kesadaran dalam pemahaman terhadap bacaan. Pada masa ini berkembangnya bahasa Indonesia dengan keluarnya larangan berbahasa Belanda dalam kehidupan sehari-hari. Pers di Indonesia pada masa kemerdekaan. Pers nasional baru bisa tumbuh secara bisnis setelah reformasi atau setelah tahun 1945, karena pada waktu sebelum itu situasi yang terjadi di Indonesia masih belum menentu. Kemudian setelah proklamasi, sejumlah pemuda seperti B.M. Dia, ia mengambil alih percetakan Jepang, dan dari situ mereka mendirikan Koran Merdeka dengan dikeluarkannya Super Semar 1966 oleh Presiden Soekarno dan wakilnya Soeharto. Maka dimulailah babak baru pemerintahan Indonesia. Namun sayang, pecahnya peristiwa Malari 1974 memicu pemberbelan media massa pada saat itu. Selanjutnya, pers di Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini disebut sebagai pers Pancasila yang menerapkan prinsip bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan pers dibatasi dengan pengawasan pemerintah melalui Departemen Penerangan.
Di masa Orde Baru, pers dipenuhi pemekangan dan pembatasan headline. Di surat kabar banyak dipenuhi mengenai aktivitas Soeharto. Untuk pembahasan terakhir ialah pers di Indonesia pada masa reformasi. Pers nasional kembali menikmati kebebasan pers setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dijamin ada kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dan pers nasional tidak dikenal penyosoran, pemberedelan, dan pelanggaran penyiaran. Sejak saat itu, pers di Indonesia dapat memaparkan berita secara transparan, tanpa takut dicabut atau dibrandel. Kini dengan mudahnya kita temui surat kabar atau majalah, bahkan radio dan TV, serta beragam situs online. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.